Iya, pemirsa, kita lanjutkan Prime Time Talk. Saya kembali lagi ke Mas Arief. Mas Arief, kalau memang yang dipilih adalah sistem tertutup dan katakanlah memang nanti akhirnya diberlakukan sistem tertutup, bagaimana caranya atau adakah mekanisme masyarakat untuk bisa mengontrol siapa pilihannya, mengetahui siapa yang mereka pilih, track record orang-orang yang kemudian akan duduk di parlemen? Caleg yang disusun oleh partai politik diumumkan terbuka sejak lama. Dan rakyat silakan memberikan penilaian, masukan kepada partainya. Ya, bahwa kemudian keputusan partainya untuk merubah atau tidak merubah itu tanggung jawab partai. Artinya kalau rakyat mengingatkan, calegnya partai A ini yang bakal jadi adalah caleg yang tidak mutu, tidak berbobot, tidak pernah memperjuangkan kepentingan rakyat kok ditaruh nomor atas, ya konsekuensinya partainya dihukum, nggak akan dipilih rakyat. Sudah pasti. Oke, berapa lama waktu itu sebelum diumumkan? Bisa diatur, paling tidak setengah tahun sebelum pemungutan suara. Oke, baik Mas Hanta, kalau tadi kita mendengar pemaparan terbuka seperti apa keuntungan kerugiannya, kemudian tertutup juga keuntungan kerugiannya seperti apa. Kalau dengan mengetahui bahwa dua sistem ini sama-sama punya kelemahan, lebih baik memilih terbuka kemudian kita perbaiki lubangnya atau tertutup kita perbaiki juga lubangnya? Kalau saya sebelum jawab itu, proses seleksi di partai dulu, itu clear. Proses seleksi di partai, kalau kemudian proses seleksinya demokratis, betul-betul punya parameter yang jelas dan sebagainya, terbuka tertutupnya terminimalisir dampak negatifnya. Tapi kalau proses seleksinya itu tidak beres, bermasalah, mau terbuka tertutup udah pasti menimbulkan implikasi yang negatif. Nah, tetapi kalau misalnya di proses seleksi katakanlah tidak ada perubahan, maka menurut saya pilihan terbuka jauh lebih memberikan manfaat, paling tidak partisipasi publik yang tadi banyak hal ya yang kita sampaikan. Misalnya begini, saya lihat kinerja Mas Arief Wibowo bagus di dapilnya dan seterusnya. Saya ingin pilih beliau, beliau. Tapi di daftar nomor urut PD Perjuangan beliau di tahap nomor 3 ini misalnya. Ada kemungkinan saya nggak pilih. Untuk apa saya pilih PD Perjuangan? Wong Mas Arief nomor 3 nggak bakal terjadi juga. Kekhawatiran saya di situ, sehingga ruang itu salah apa namanya hal mikro ya yang mungkin memberikan dampak persuasi publik tidak ada dalam proses partisipasi. Jadi bicara demokrasi itu salah satu esensinya kan adalah pelibatan persuasi publik bahwa betul kita partai dan sebagainya. Nah, soal tadi kompatibilitas sistem presidensil dengan multipartai yang seharusnya sederhana tidak ekstrim, saya setuju juga bahwa presiden yang terpilih jangan sampai habis energi politiknya untuk urusan-urusan politik. Dia bernegosiasi, datang fraksi itu, fraksi ini, dan seterusnya. Nah, apakah kita terlalu panjang menariknya sampai ke sana, sistem proporsional terbuka tertutup? Jangan-jangan justru fraksinya harus disederhanakan, Mas Arief. Sehingga kalau fraksinya tidak banyak, presiden tidak perlu bertemu dengan 10 kekuatan seperti sekarang. Cukup misalnya ambang batas untuk fraksi. Kalau misalnya soal itu ya, menyederhanakan kekuatan parlemen. Kalau fraksinya di DPR hanya 4, pertarungan, pergulatan politiknya di internal fraksi. Sehingga presiden cukup bernegosiasi secara politik dengan 4 kekuatan, sehingga energi politiknya tidak hanya habis, saya setuju tadi dengan urusan politik, tapi juga soal kesan rakyat dan sebagainya. Oke, sebelum saya ke Mbak Titi, saya akan kasih kesempatan Mas Arief untuk menjawab mungkin usulan-usulan dari Mas Hanta. Ya, saya kira desainnya mesti utuh ya, tentang sistemnya bagaimana, kemudian bagaimana tentang daerah pemilihan, alokasi kursinya berapa, metode konversi suara kursinya seperti apa, itu yang akan menentukan sejauh mana apa yang disebut dengan effective number of parties parliament, berapa jumlah partai efektif di parlemen. Nah, yang kedua ini juga akan seturut dengan penyusunan fraksi nanti ketika sudah terpilih menjadi anggota DPR, masing-masing partai memiliki anggota DPR, bagaimana cara menyusun fraksi. Tapi saya inginkan ada perilaku yang agak berbeda di Indonesia. Kenapa tidak cukup mudah untuk, meskipun bisa kita paksakan dengan aturan, untuk menggabungkan beberapa partai dalam satu jumlah tertentu anggota DPR-nya agar bergabung menjadi satu fraksi. Pengalaman yang terjadi di lapangan selama ini, fraksi-fraksi gabungan yang ada di DPRD terutama justru menghambat kinerja DPRD untuk menjadi lebih optimal. Itu pertama. Mengapa bisa menghambat? Ya, setiap hari berantem urusannya. Karena memang tidak ada kesamaan kepentingan di antara fraksi-fraksi. Itulah sebabnya saya mendorong misalnya kenapa fraksi PDI Perjuangan mengusulkan adanya presidential threshold yang itu diputuskan sejak awal. Dan karena itu maka harus ada masa persiapan di mana partai mendiskusikan banyak hal bersama calon presiden untuk membangun koalisi yang ideologis. Supaya nggak susu-susuan terus, susu-susuan. Transaksi terus ya, tidak pragmatis gitu loh. Nah, fraksi juga begitu. Di berbagai tempat fraksi-fraksi gabungan yang ada di DPRD itu sebagian besar mengalami kemacetan. Kalau tidak maka setiap
hendak melakukan satu persetujuan terhadap kebijakan, peraturan daerah dan sebagainya, mesti ada sesuatu yang harus dibicarakan dalam konteks yang pragmatis. Kalau saya kira ini akan memperburuk keadaan juga. Jadi lebih baik mendorong multipartai sederhana ya, untuk kemudian di DPR-nya akan berlangsung lebih efektif lagi dalam. Kalau soal proses seleksi akan seperti apa kalau misalnya Anda meminta tertutup tetapi proses seleksinya bisa kemudian memberikan jaminan kepada rakyat bahwa dilakukan dengan sebenar-benarnya setiap partai politik? Ya. Pertama saya ingin mengatakan begini, undang-undang parpol kita ini sudah dilaksanakan oleh partai-partai tidak? Ya, kan di sana jelas diwajibkan pada partai politik melakukan pendidikan politik, melakukan kaderisasi. Maka ketika muncul isu ada keinginan pemerintah untuk menambah bantuan keuangan bagi partai politik, maka saya menyarankan 3 hal saja. Untuk sekretariat dan administrasi partai. Kedua, untuk kaderisasi. Ketiga, untuk membiayai mekanisme internal demokrasi. Maksudnya adalah kalau ada konverda, konverjap, tidak lagi didikte oleh mereka yang punya duit sehingga jadi pemimpin di situ, tetapi adalah uang negara. Siapapun yang tidak punya uang pun berani maju menjadi ketua DPC, ketua DPD. Itu maksudnya supaya lebih demokratis. Nah, ini nanti akan seterus dengan undang-undang pemilunya. Jadi tidak bisa kita memangkasnya pada satu sisi. Itulah sebabnya 7 rancangan undang-undang kalau mau kita rubah itu menjadi satu paket undang-undang bidang politik. Itu sejalan dengan usulan Mbak Titi. Jangan tanggung-tanggung kalau mau kita bikin kitab undang-undang hukum kepemiluan, saya 1000% setuju. 7 sekaligus undang-undang ini diintegrasikan menjadi satu, tidak sekedar kompilasi, menjadi kitab undang-undang hukum kepemiluan. Oke, Mbak Titi mungkin mau menambahkan. Iya, saya ingin, kalau tadi perdebatan kita sebenarnya sudah jelas ya, bahwa pilihan-pilihan itu sudah di atas meja, ada hal-hal yang harus dipertimbangkan soal misalnya semakin ke sini semakin tinggi pemilih yang langsung memilih calon, itu juga tidak serta-merta kita bisa abaikan. Tingkat kemudian pembelajaran politik, mengapa kelompok perempuan meski di tengah tawaran misalnya afirmasi yang lebih kuat dengan tertutup, tetap memilih terbuka, banyak kelompok perempuan, Koalisi Perempuan Indonesia dan lain sebagainya, karena ada kompetisi politik yang juga perlu menjadi adaptasi perempuan, di mana adaptasi kompetisi politik terbuka yang betul-betul bisa dijamin keadilannya, begitu. Itu yang ingin mereka dorong melalui proporsional terbuka. Tapi bicara banyak sekali isu, sebenarnya saya ingin melihat RUU ini keinginan yang sangat besar, nafsu kita besar untuk memperbaiki pemilu, sementara secara realistis waktu kita tinggal 3 bulan. Oleh karena itu memang kita harus memilih prioritas isu yang betul-betul berpihak kepada kepentingan publik, tantangan kompleksitas pemilu 2019 yang akan kita hadapi. Saya sendiri terus terang ini khawatir, deg-degan begitu ya, apakah kita mampu mencapai semua hasrat keinginan kita untuk menyelesaikan 543 pasal, 3 substansi undang-undang yang harus ketok palu 28 April 2017. Oke, kalau mau dipilih prioritasnya apa, Mbak? Iya, yang dipilih prioritas adalah realistis saja bahwa memang kita tidak bisa melakukan banyak hal dalam 3 bulan ini. Jadi tidak perlu dirubah begitu kami ya? Sampai berpikir kalau perlu DPR dan pemerintah dari sekarang untuk yang akan datang bentuk tim yang betul-betul independen menyiapkan semua-semuanya. Sehingga ini kan waktu memang sejak awal terlambat RUU-nya. Jadi ketika dibahas pun Mas Arief dan kawan-kawan, dulu Mas Arief bahas undang-undang untuk pemilu 2014 2 tahun. Dari 2010 sampai 2012. Sekarang diserahkan Oktober, harus ketok palu April. Jadi bagi kami yang terpenting adalah kita selamatkan pemilu 2019. Karena kalau kita terus mendebatkan ini, jangan-jangan nanti tidak ada ujungnya, malah kualitas pemilu 2019 jadi taruhan. Karena kalau persiapannya 2 tahun itu, Oktober 2019 kan presidennya harus sudah berganti kan? Sudah berganti. Berarti kalau 2 putaran pilpresnya paling lama kan September. Berarti kan Juli paling lama pilpres dan pileg serentak itu harus terjadi. Jadi itu yang menurut saya, 2 sistem itu seperti saya katakan di awal, tidak ada yang lebih benar, yang lain salah. Dua-duanya mengandung kelebihan, kekurangan. Ya ujungnya biasanya kalau tidak tercapai konsensus, voting ya Mas Arief ya, di paripurna dan sebagainya. Dan perdebatan itu memang tidak pernah selesai soal representasi atau soal governability. Jadi kalau soal sistem proporsional itu lebih ramah dia dengan representasi publik masyarakat, kalau mau tegas ke governability, pemerintah efektif, kita distrik seperti Amerika. Tapi kan nggak mungkin, dia tidak cocok
cocok dengan Indonesia. Nah, maksud saya adalah apakah yang perlu dijawab itu sistem proporsional terbuka tertutup itu punya korelasi langsung dengan memperkokoh sistem presidensil, termasuk tadi yang Mas Adib katakan presidensial threshold. Apakah ada korelasi langsung? Jangan-jangan tidak. Nah, sehingga memang harus kita petakan persoalannya. Kalau misalnya persoalan politik uang, jangan sampai meninggal problem penegakan hukum pemilu, Mas Arif. Jadi perlu juga itu dibahas penegakan bahkan hukum pemilu. sampai hari ini tak banyak muncul perdebatan. Iya, maksud saya di situ jangan sampai kita berubah sistem ternyata masih juga. banyak juga kemudian persoalan nanti untuk politik pemilu uang. selanjutnya kita rubah lagi. Iya, sistem persoalannya. dulu penegakan hukumnya ketinggalan. Tapi saya setuju tadi Mas Arif sudah katakan tujuh ya. Nah, itu yang kita dorong. Ibarat arsitektur demokrasi politik itu harus jelas kalau bangun rumah itu jangan sampai kita 5 tahun sekali ganti lagi. Kita nggak jelas mau mengarah kemana. Kalau sudah jelas seperti tadi, sekarang kan sudah mulai terlihat ya. Udah 3 undang-undang yang sudah dimodifikasi, kemudian undang-undang pilkada sebelumnya, undang-undang undang-undang desa, parpol juga begitu. Ujungnya akan ke sana sehingga dengan demikian istilahnya GBHN lah kalau di pembangunan ini dalam politik kitab undang-undang politiknya sudah jelas sehingga Indonesia pantas menjadi contoh bagi negara demokrasi lain. Oke, terakhir dari Mas Arief sebagai closing statement akan seperti apa nanti perdebatan di saya kira perdebatannya keras ya. Kalau kemudian fraksi-fraksi menyadari bahwa ini kita hendak memperbaiki sistem politik, subsistemnya adalah kepemiluan, maka pikiran yang jernih dibutuhkan, ya, tidak mengabdi pada vested interest partainya masing-masing. Itu yang pertama, ya. Dan tidak boleh main kayu. Kita punya pengalaman undang-undang MD3 itu main kayu, pokoknya nggak setuju di voting-voting terus lah, kira-kira begitu. Itu artinya ngajak rusak-rusakan namanya. Yang kedua, metodenya saja, strateginya, mohon maaf, itu harus dirubah. Jangan mendasarkan pada pembahasan berdasarkan DIM, tetapi clustering isu. Apakah 18 isu strategis atau kita peras lagi menjadi 15, 12, dan 10 isu, itulah yang harus kita sepakati. Nah, kalau isu strategisnya bisa kita sepakati, maka menderivasikannya dalam pasal dan ayat lebih mudah. Itu pekerjaan teknisi saja, teknisi hukum, legal drafter. Gitu. Mantan ketua pansus soalnya, menguasai betul. Oke, kira-kira kapan targetnya bisa selesai, Mas Arief? Kalau mengingat penyelenggara pemilu juga sebentar lagi kita fit and proper, dan kita punya penyelenggara pemilu yang baru, mestinya Mei sudah maksimal itu harus selesai. Juni penyelenggara pemilu kira-kira sudah dilantik. Juli pertama kali penyelenggara pemilu akan membuat peraturan teknis pelaksanaan pemilu. Basisnya adalah undang-undang yang baru. Oke, baik, kita nantikan sama-sama nanti bagaimana seperti apa perdebatannya nanti kemudian mengerucut seperti apa pula. Iya, terima kasih Mas Arief, Mas Hanta dan juga Mbak Titi sudah hadir di Prime Time Talk. Dan pemirsa, sesaat lagi Anda dapat menyimak Connect 360. Demikianlah Prime Time Talk kali ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami melalui email di redaksi@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Tasya Lutmila mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.